Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 1B yang beranggotakan saya, Maunatun Nabila, dengan nomor induk mahasiswa 2101040042. Dan rekan saya, Yuyun Wulandari, dengan nomor induk mahasiswa 2101040043. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai hasil diskusi kami tentang teori-teori pendidikan, konstruktivisme, dan humanistik. Tugas ini merupakan mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Furqanul Aziz. Dalam video ini memuat beberapa materi-materi yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan teori konstruktivisme, yang kedua, apa saja prinsip-prinsip teori konstruktivisme, yang ketiga, apa saja perspektif dari teori konstruktivisme, yang keempat, apakah yang dimaksud dengan teori humanistik, yang kelima, siapa saja tokoh-tokoh humanistik, yang keenam, apa saja prinsip-prinsip teori humanistik. Yang pertama, kami akan membahas mengenai teori konstruktivisme. Apa itu teori konstruktivisme? Teori konstruktivisme adalah teori tentang bagaimana pelajar membangun pengetahuan dari penjelasan yang unik untuk setiap individu. Teori konstruktivisme menurut para ahli yaitu teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain menurut Rangkuti 2014. Teori konstruktivisme merupakan pergeseran paradigma dari behaviorisme ke teori kognitif menurut Sik dan Yadovansi 2015. Konstruktivisme adalah sistem penjelasan tentang bagaimana siswa sebagai individu beradaptasi dan memperbaiki pengetahuan menurut Piaget 1971. Setelah kita mengetahui tentang pengertian teori konstruktivisme, sekarang kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip teori konstruktivisme. Yang pertama, belajar merupakan pembelajaran aktif atau active learning. Belajar merupakan sebuah proses aktif, bukan sekedar menerima informasi, melainkan memprosesnya, dan proses tersebut dilakukan melalui pengalaman langsung. Yang kedua, belajar harus melalui pengalaman langsung atau real life learning. Sejak kecil, anak sudah memiliki struktur kognitif yang kemudian dinamakan skema. Skema terbentuk karena pengalaman. Yang ketiga, pentingnya pendampingan dalam belajar. Vygotsky yang terkenal sebagai penggagas konstruktivisme sosial atau social konstruktivis menegaskan bahwa pengetahuan dibangun oleh seseorang melalui interaksi sosial. Gagasan itu mengkristal dalam sebuah strategi pembelajaran yang disebut Zone of Proximal Development atau ZPD. Yang keempat, belajar melalui proses penalaran atau reasoning process. Belajar melalui proses reasoning terjadi pada anak-anak karena mereka belum memiliki wawasan yang terlalu luas. Yang kelima, pembelajaran sosial atau social learning. Pendekatan pembelajaran yang dipandang sesuai adalah pembelajaran kooperatif. Yang keenam, pengetahuan awal atau prior knowledge. Sangat bermakna karena akan merupakan landasan untuk membangun pengetahuan baru. Setiap orang memiliki pengetahuan dasar atau prior knowledge. Kemampuan tersebut akan mengangkat
melalui sebuah ruang atau momen CPD, di mana dalam momen tersebut terjadi proses peniruan sehingga peniru fasih. Yang ketujuh, masa magang kognitif atau cognitive apprenticeship, yaitu masa di mana yang menjadikan siswa sedikit demi sedikit memperoleh kecakapan intelektual melalui interaksi dengan orang yang lebih ahli, orang dewasa, atau teman yang lebih pandai. Yang kedelapan, pembelajaran termediasi atau mediated learning. Pada prinsip ini, Vygotsky menekankan pada scaffolding. Setelah kita mengetahui mengenai prinsip-prinsip teori konstruktivisme, selanjutnya kita akan membahas mengenai perspektif-perspektif dari teori konstruktivisme. Perspektif-perspektif dari teori konstruktivisme ada 3. Yang pertama, konstruktivisme exogeneus. Yang kedua, konstruktivisme endogeneus. Yang keempat, konstruktivisme dialektikal. Yang pertama, konstruktivisme exogeneus mengacu pada pemikiran bahwa penguasaan pengetahuan mempresentasikan sebuah konstruksi ulang dari struktur-struktur yang berbeda dalam dunia eksternal. Yang kedua, konstruktivisme endogeneus, yaitu menekankan pada koordinasi tindakan-tindakan yang sebelumnya bukan secara langsung dari informasi lingkungan. Yang ketiga, teori konstruktivisme dialektikal berpendapat bahwa pengetahuan tidak hanya dapat diperoleh melalui sekolahan, akan tetapi bisa juga didapat melalui saling berinteraksi sesama teman, guru, tetangga, bahkan lingkungan sekitar kita. Mengenai pembahasan teori humanistik akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yuyun Wulandari. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Yuyun Wulandari, NIM 21010400043. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teori belajar humanistik. Humanistik berasal dari kata humanisme dalam bahasa Latin yang berarti manusia. Jadi, teori humanistik dalam pembelajaran adalah memanusiakan manusia, di mana seorang individu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan ke dalam lingkungannya. Nah, menurut Asekaf tahun 2011, teori humanistik berasumsi bahwa teori belajar apapun itu baik dan dapat dimanfaatkan, asalkan tujuannya yaitu untuk memanusiakan manusia. Ya, memanusiakan manusia di sini dalam berarti pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Nah, sedangkan menurut Mulhan tahun 2002, teori pendidikan humanistik sebagai sebuah nama pemikiran atau teori pendidikan dimaksudkan sebagai pendidikan yang menjadikan humanisme sebagai pendekatan. Dalam istilah atau nama pendidikan humanistik atau kata dari humanistik pada hakikatnya adalah kata sifat yang merupakan sebuah pendekatan dalam pendidikan. Jadi, teori pendidikan humanistik menurut Mulhan itu pendekatan dalam pembelajaran. Di samping itu ada tokoh-tokoh yang hebat. Ada 5 tokoh hebat, yaitu pertama, tokoh Abraham H. Maslow. Abraham H. Maslow, selanjutnya ditulis Maslow, adalah tokoh yang menonjol dalam psikologi humanistik. Karyanya di bidang pemenuhan kebutuhan berpengaruh sekali terhadap upaya memahami motivasi manusia. Yang kedua, ada tokoh Carl L. Rogers. Rogers mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar yang humanistik, yaitu meliputi hasrat untuk belajar, belajar yang berarti, belajar tanpa ancaman,
belajar atas inisiatif sendiri, dan belajar untuk perbuatan. Nah, tokoh yang ketiga yaitu Arthur Combs. Menurut Combs, perilaku yang keliru atau tidak baik terjadi karena tidak adanya kesediaan seseorang melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai akibat dari adanya sesuatu yang lain yang lebih menarik atau memuaskan. Nah, tokoh yang keempat ini ada Aldous Huxley. Huxley atau Roberts tahun 1975 menekankan adanya pendidikan nonverbal yang juga harus diajarkan kepada siswa. Pendidikan nonverbal bukan berwujud pelajaran senam, sepak bola, bernyanyi ataupun menari, melainkan hal-hal yang bersifat di luar materi pembelajaran dengan tujuan menumbuhkan kesadaran seseorang. Nah, ada tokoh yang terakhir nih, ada tokoh yang kelima, yaitu David Mills dan Stanley Scher atau Roberts tahun 1975 mengajukan konsep pendidikan terpadu, yakni proses pendidikan yang mengikutsertakan afeksi atau perasaan murid dalam belajar. Nah, kita kan sudah bahas tentang tokoh-tokoh dalam pendidikan humanistik. Sekarang, prinsip teori belajar humanistik ada 7. 1. Belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan oleh murid melalui referensi dengan maksud belajar tertentu. 2. Belajar menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. 3. Tugas belajar yang mengancam diri lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. 4. Bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. Yang kelima, belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Dan keenam, kepercayaan pada diri peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. 7. Belajar sosial adalah belajar mengenai proses sosial. Nah, di prinsip teori belajar humanistik menurut Carl R. Rogers, yaitu ada 7 prinsip, yakni 1. Manusia memiliki kemampuan untuk belajar secara alami. 2. Belajar akan lebih cepat dan bermakna apabila bahan yang dipelajari itu relevan untuk kebutuhan peserta didik. Dan ketiga, belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar. Yang keempat, apabila ancaman kepada peserta didik itu rendah, pengalaman bisa diperoleh dengan berbagai macam cara yang bermacam-macam dan terjadilah sebuah proses belajar. Yang kelima, ada belajar yang berarti bisa didapatkan peserta didik dengan melakukannya. Yang keenam, belajar dapat diperlancar bila mana peserta didik dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran dan diikut sertakan bertanggung jawab dalam proses belajar tersebut. Yang ketujuh, ada belajar secara inisiatif diri yang melibatkan peserta didik seutuhnya, baik itu perasaan maupun segi kognitif, merupakan cara yang bisa memberikan hasil yang mendalam dan lestari. Nah, banyak ya, hari ini kita belajar tentang teori pendidikan, yaitu teori konstruktivisme yang telah disampaikan oleh Kak Maunatun Nabila, dan teori humanistik telah disampaikan oleh saya, Yuyun Wulandari. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.